Jangan masuk ke sana. Suara itu lirih, seperti dibisikkan langsung ke dalam telingaku. Tapi saat ku toleh, tak ada siapa-siapa di belakangku. Nafasku memburu, napas dingin menempel di tengkukku, dan mataku menatap kosong ke arah pintu besar itu. Catnya mengelupas, engselnya berkarat, tapi tetap berdiri tegak, seperti menantang siapapun yang berani menyentuhnya. Di sebelahku, tangan Rani menggenggam tanganku erat, tapi dingin, beku, bukan seperti tangan manusia hidup. Rani, bisikku pelan. Kita harus keluar dari sini. Ia menoleh dan saat itulah aku tahu bahwa itu bukan Rani. Mata hitam pekat, senyum penuh luka, darah merembes dari bibirnya. Kau sudah masuk terlalu dalam, Nadine, katanya dengan suara bukan milik Rani. Sekarang, kamu harus tinggal bersamaku selamanya. Jeritanku menggema dalam rumah itu, tapi tak ada yang bisa mendengarnya. Dunia di luar terus berjalan, tapi aku dan Rani tak pernah benar-benar kembali. Aku tidak pernah terlalu nyaman berada di keramaian. Sejak kecil, aku lebih suka menyendiri. Ada sesuatu dalam keheningan yang membuatku merasa aman, terlindung. Setidaknya, itu yang selalu kupercayai, bahwa sunyi lebih bisa kupercaya daripada suara manusia yang suka berdusta. Setiap sore, setelah semua tugas kuliah selesai, aku selalu berjalan-jalan sendirian menyusuri geng dan kompleks tempat tinggalku. Aku tidak tahu sejak kapan ini menjadi rutinitas. Mungkin sejak mama meninggal, atau mungkin lebih jauh dari itu. Yang pasti, sore adalah waktuku untuk meredam riuh pikiranku sendiri. Langit selalu terlihat lebih tenang saat matahari mulai turun, dan daun-daun yang digoyang angin selalu berhasil membuatku merasa sedikit lebih ringan. Ada suara jangkrik yang mulai menyanyikan senandung malam, dan aroma tanah lembab setelah hujan siang tadi masih terasa menenangkan. Tapi entah mengapa, ketenangan ini selalu semu, karena jauh di dalam dadaku selalu ada ruang kecil yang tidak bisa dijangkau cahaya sore manapun. Ruang gelap yang berisi kegelisahan. Dan belakangan, ruang itu semakin sulit dikunci. Aku mencoba mengabaikannya. Seperti biasa, berjalan lebih jauh, lebih dalam, ke sudut-sudut kompleks yang bahkan tidak kuingat pernah kulewati. Mungkin aku hanya ingin menghindari suara-suara dalam kepalaku. Suara yang kadang membisik, kadang hanya menjerit tanpa suara. Aku terus berjalan, hingga tiba di sebuah belokan kecil yang sunyi, di mana suara jangkrik pun mendadak lenyap. Di sanalah aku melihatnya, sebuah rumah tua besar, berdiri di ujung jalan. Aku yakin, aku belum pernah melihat rumah ini sebelumnya, padahal kompleks ini bukanlah tempat yang besar. Rumah itu berbeda dari yang lain. Dindingnya kusam, kusennya lapuk, dimakan usia. Halamannya dipenuhi semak liar dan daun kering yang berguguran, seperti tak pernah disapu bertahun-tahun. Tak ada suara dari dalam, tak ada lampu, tak ada kehidupan. Aku berhenti. Jantungku berdetak sedikit lebih cepat. Bukan karena takut, lebih karena rasa ingin tahu yang begitu tiba-tiba menyala. Aku tidak tahu kenapa, tapi saat itu, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa dipanggil oleh sebuah rumah. Aku tak tahu kenapa langkahku membawaku ke gang itu sore ini. Biasanya, aku akan berbalik arah setelah melewati taman kecil di ujung blok C. Tapi hari ini, entah apa yang menggerakkan kakiku. Rasanya seperti tubuhku bergerak lebih dulu, dan pikiranku hanya mengekor, tertinggal di belakang. Gang itu sempit dan sunyi. Bayangan tembok tinggi di kiri dan kanan memeluknya dengan gelap yang aneh. Udara di situ lebih lembab, seperti sudah lama tidak dijamah matahari. Bahkan, langkah kakiku terdengar asing di telingaku sendiri. Aku berjalan pelan, napasku tertahan, hingga akhirnya mataku menangkap sesuatu di ujung gang. Sebuah rumah. Bukan rumah biasa, ini
Rumah tua besar yang tampaknya sudah bertahun-tahun ditinggalkan. Bentuknya seperti rumah kolonial kuno atap tinggi. Jendela-jendela besar yang tertutup tirai sobek dan pintu kayu dengan ukiran rumit yang nyaris hilang dimakan waktu. Rumput di pekarangannya menjalar liar hingga menyentuh jalan. Daun-daun kering menumpuk di anak tangga depan. Dindingnya penuh bercak hitam seperti jamur atau bekas luka kebakaran yang gagal membakar segalanya. Tapi yang paling membuatku merinding adalah keheningannya. Bukan keheningan biasa, tapi semacam kekosongan yang terlalu sempurna. Seolah udara di sekeliling rumah itu tidak mengizinkan suara apapun menyentuhnya. Aku berdiri mematung, tanpa tahu harus melakukan apa. Di kepalaku, suara logika mulai berbicara. Rumah kosong bisa jadi berbahaya. Bisa saja rumah orang. Tapi entah kenapa, suara lain lebih kuat. Suara yang lebih dalam, lebih tua, seperti berasal dari dalam dadaku sendiri. Masuklah. Lihatlah. Kamu sudah dekat. Aku menggeleng, mencoba mengusirnya, tapi mataku tertuju pada satu jendela di lantai bawah. Tirainya bergerak, padahal tak ada angin. Aku mendekat, perlahan, penuh ragu tapi tak bisa menahan diri. Saat aku mengintip ke dalam, kulihat hanya ruang kosong yang dipenuhi debu dan bayangan. Sebuah sofa tua berdiri sendirian di tengah ruangan. Kainnya robek, busa menonjol keluar. Di sampingnya, sebuah meja kecil, nyaris runtuh, dilapisi sarang laba-laba yang tebal seperti jaring waktu. Tak ada yang bergerak, tak ada yang aneh. Tapi tubuhku menegang, bulu kudukku berdiri, karena di dalam ruangan yang kosong dan diam itu, aku merasa sesuatu sedang menatap balik padaku. Mataku menempel pada jendela berdebu itu, seolah ada magnet tak kasat mata yang menahanku. Aku memiringkan kepala, mencoba mencari sudut pandang lebih jelas ke dalam rumah. Di balik kaca yang buram dan retak di beberapa sisi, aku bisa melihat ruangan yang terlihat mati. Sebuah sofa reyot berada di tengah ruangan, tenggelam dalam debu dan waktu. Warnanya pudar, entah dulunya coklat atau abu-abu. Kainnya sobek, dan dari celah-celahnya menyembul busa usang, seperti isi luka lama yang tak pernah disembuhkan. Di depannya, ada meja kayu kecil, kakinya timpang. Bagian atasnya dipenuhi bercak hitam dan bekas lilin terbakar. Tak ada yang bergerak. Tak ada tanda-tanda kehidupan. Namun aku tidak merasa sendiri. Rasa dingin merayap pelan di tulang punggungku. Bukan dingin karena angin sore, tapi dingin yang terasa dari dalam, dari tempat di mana insting manusia menyadari sesuatu yang tak kasat mata sedang mengawasinya. Aku menarik napas perlahan. Detak jantungku mulai tak beraturan. Padahal tidak ada apa-apa di sana. Tapi kemudian, sesuatu membuatku menegang. Di ujung ruangan, di sudut tergelap yang tidak terjangkau cahaya matahari sore, aku merasa ada mata yang menatapku balik. Aku tidak melihat apa-apa secara nyata. Tidak ada bayangan, tidak ada sosok, tapi sensasinya terlalu kuat untuk diabaikan. Seperti tatapan yang tajam menembus dari balik kegelapan, langsung ke jantungku. Aku mundur selangkah. Tanganku gemetar. Mulutku terasa kering. Namun anehnya, aku tidak bisa benar-benar berpaling. Ada rasa penasaran yang menahan langkahku, yang mencegahku berlari seperti yang seharusnya kulakukan. Dan justru karena aku tak bisa melihat sosoknya, rasanya jauh lebih menakutkan. Tiba-tiba, terdengar suara kecil dari dalam rumah. Tap, tap, tap. Seperti langkah pelan yang berat menyeret. Aku membeku. Suara itu berhenti. Diam. Aku menunggu, tapi yang kudapatkan hanyalah keheningan yang lebih dalam dari sebelumnya. 1 detik, 2 detik, sampai akhirnya tirai di jendela itu bergerak sendiri, pelan, seperti disentuh oleh sesuatu yang tak tampak. Aku langsung menjauh dari jendela. Jantungku berdegup keras. Tanganku dingin.
Dan untuk pertama kalinya sejak melihat rumah itu, aku merasa tidak seharusnya berada di sini. Aku berbalik, berusaha melepaskan pandangan dari jendela itu. Kakiku terasa berat, seolah menjejak lumpur. Tapi, aku memaksa diri untuk berjalan menjauh dari halaman rumah tua tersebut. Langkahku cepat, penuh kecemasan. Tapi baru beberapa langkah meninggalkan rumah itu, telingaku menangkap sesuatu. Helaan napas. Pelan, dalam, tepat di belakangku. Suara itu begitu dekat, seperti ada seseorang berdiri, hanya sejengkal dari tengkukku. Aku berhenti. Seketika tubuhku menegang. Pikiran warasku berkata, jangan menoleh. Tapi rasa penasaran yang aneh yang sejak awal membawaku kemari mendorongku melawan ketakutan. Perlahan, sangat perlahan, aku menoleh. Kosong. Tak ada siapa-siapa. Jalanan di belakangku sepi. Rumah tua itu tetap diam seperti tadi, tak bergerak, tak bersuara. Tapi suasana sekitarnya sudah berubah. Udara terasa lebih padat. Cahaya matahari yang tadi hangat kini terasa pucat, seperti ditelan kabut tak kasat mata. Aku berdiri beberapa detik, mencoba mengatur napas. Mungkin hanya imajinasi, pikirku. Tapi suara itu terlalu nyata untuk disebut bayangan pikiran. Terlalu dekat, terlalu manusiawi. Seperti seseorang yang sudah berdiri di belakangku sejak aku tiba. Aku menarik napas dalam-dalam dan berbalik kembali. Kali ini, aku tak berani melihat ke arah jendela rumah itu. Aku mempercepat langkah, bahkan hampir berlari kecil meninggalkan gang itu. Tapi suasana mencekam, tak kunjung pergi, seolah-olah sesuatu dari rumah itu menjekuri, bukan secara fisik, tapi seperti jejak tak kasat mata yang melekat di kulitku. Langit mulai menggelap saat aku sampai di ujung jalan kompleks. Suara jangkrik yang biasanya menenangkan, kini terdengar seperti gema dari ruang kosong. Dan angin sore yang biasanya lembut, kini menyayat dingin seperti pisau es. Sesampainya di rumah, aku menutup pintu sepat-sepat dan mengunci semua kunci, bahkan tanpa sadar. Tapi saat aku duduk di tempat tidur, mencoba menenangkan diri, aku menyadari satu hal. Perasaan itu belum pergi. Perasaan bahwa aku sedang masih diawasi. Malam itu, tidurku gelisah. Meski tubuhku terbaring di tempat tidur, pikiranku seakan masih terperangkap di rumah tua yang kutinggalkan sore tadi. Rasanya seperti tubuhku tertidur, tapi jiwaku belum kembali. Aku tak tahu kapan tepatnya aku mulai bermimpi. Semuanya terasa terlalu nyata untuk disebut mimpi, tapi terlalu absurd untuk disebut kenyataan. Dalam mimpi itu, aku berdiri di depan rumah kosong yang sama, tapi langit di atasnya jauh lebih gelap, seperti malam tak berbintang. Pohon-pohon di sekitarnya kering dan bergoyang perlahan, seolah berbisik satu sama lain. Pintu rumah itu terbuka perlahan, dengan suara engsel berkarat yang mengiris telinga. Tanpa aku sadari, kakiku melangkah masuk. Lantai kayunya berderit di bawah kakiku. Di dalam ruangan itu persis seperti yang kulihat sore tadi. Sofa reot, meja tua, debu di mana-mana. Tapi kali ini ada sesuatu yang berbeda. Suara pelan, serak, lirih, seperti bisikan yang dikirim dari dasar bumi. Nah, Diayane, suara itu memanggil namaku. Panjang, tertahan, seperti ditarik dari tenggorokan yang hampir putus. Aku terdiam, jantungku mulai berdetak lebih keras. Aku mencoba berbalik tapi tubuhku tak bisa bergerak. Kaki dan tanganku seolah dicengkeram oleh udara yang tak terlihat. Lalu suara itu terdengar lagi, lebih dekat. Nah, Diana, kali ini seperti berasal dari belakang sofa. Tanganku terangkat sendiri, bergerak tanpa kendaliku, mencoba menarik tirai tipis yang menutupi lorong samping rumah.
Dan di sana dalam bayangan pekat lorong itu, aku melihat sepasang mata. Bukan mata manusia. Hitam, pekat, membelalak, menatapku tanpa berkedip. Dan kemudian, tersenyum. Kamu datang. Suara itu bergaung. Dan tiba-tiba semua lampu meledak. Dinding rumah bergetar. Udara dipenuhi jeritan tanpa wajah. Aku menjerit. Dan saat aku terbangun, tubuhku basah oleh keringat dingin. Nafasku memburu. Kamar gelap, sunyi. Tapi di antara semua keheningan itu, aku masih bisa mendengar gema suara dari mimpiku. Berbisik di ujung telinga. Kamu akan kembali, Nadine. Kamu akan kembali. Sejak malam itu, aku tidak pernah benar-benar tidur nyenyak. Bahkan saat mataku tertutup dan tubuhku rebah di kasur, pikiranku tetap melayang kembali ke rumah itu. Setiap kali aku mencoba melupakan, bayangannya justru muncul semakin jelas. Di sela-sela kesibukan kuliah, di tengah percakapan dengan teman-teman, bahkan saat aku berdiri di depan cermin kadang, aku merasa jendela rumah tua itu muncul di belakangku, selalu dalam bayangan, selalu di pojok mataku, selalu menunggu. Dan yang paling mengganggu adalah suara itu. Lembut, lirih, seperti bisikan yang tidak berasal dari dunia ini. Nadine, ia memanggilku. Dalam diam, di antara detik jam dinding, di sela suara kipas, di balik pintu lemari kamar yang sedikit terbuka, suara itu menyelinap masuk. Membuatku mulai mempertanyakan, mana yang nyata, dan mana yang bukan. Beberapa kali, aku terbangun di tengah malam tanpa alasan, dengan tenggorokan kering dan perasaan bahwa aku harus kembali. Awalnya aku mencoba melawan. Aku menyibukkan diri, menyalakan musik keras-keras, menulis jurnal untuk meluapkan kegelisahan, bahkan tidur dengan lampu menyala, tapi tak ada yang berhasil. Setiap kali aku memejamkan mata, rumah itu berdiri di sana gelap, diam, menunggu seperti kekasih yang ditinggalkan terlalu lama. Lalu, pada malam kelima sejak aku melihatnya, aku menyerah. Aku duduk di pinggir tempat tidurku, sambil memegang ponsel. Tanganku gemetar, tapi hatiku anehnya tenang saat ku tekan nama itu di layar. Besok malam, ikut aku ke suatu tempat, kataku saat Rani menjawab. Dia tertawa kecil di seberang. Kenapa cari kuburan baru buat horo-horan? Serious, Ran, ujarku, datar. Aku butuh kamu menemaniku. Ada keheningan sesaat. Lalu suara Rani terdengar lembut, sedikit waspada. Nat, kamu kenapa? Suaramu beda. Aku tidak menjawab, hanya memandang jendela kamar yang memantulkan bayangan rumah itu. Dalam pikiranku, akhirnya aku berkata, pelan, hampir seperti bisikan, aku harus kembali ke rumah itu. Rani adalah satu dari sedikit orang yang masih bertahan di sekitarku. Kami sudah bersahabat sejak SMA. Dan meskipun aku sering tenggelam dalam duniaku sendiri, dia selalu tahu kapan harus menarikku kembali ke permukaan. Rani bukan tipe yang percaya hal-hal mistis, tapi dia selalu menghormati batas-batas yang tak bisa dijelaskan. Saat aku mengajaknya bertemu di sebuah kafe kecil sore itu, dia langsung tahu ada sesuatu yang tidak biasa. Ada yang berubah dari kamu, katanya, sambil menatap mataku yang sayu. Kamu seperti orang yang gak tidur berhari-hari. Aku hanya mengangguk pelan. Aku butuh bantuanmu, Ron. Dia menaruh gelasnya. Kita bakal nyari orang yang bikin kamu kayak begini. Aku menatapnya likat-likat, lalu berkata dengan suara rendah, aku ingin kamu menemaniku ke sebuah rumah. Malam ini, mata Rani menyipit. Rumah? Rumah siapa? Aku menghela napas. Aku nggak tahu. Rumah tua di ujung gang. Kayaknya kosong. Tapi, siok, aku lihat tempat itu. Aku nggak bisa berhenti mikirin. Kayak aku harus kembali ke sana. Rani tertawa kecil.
mencoba mencairkan suasana. Dengerin kamu ngomong barusan, rasanya kayak denger naskah film horor murahan. Aku serius. Dial menatapku lama. Senyumnya memudar perlahan. Apa kamu pernah kesana sendirian sebelumnya? Aku mengangguk. Dan kamu ngerasa ada sesuatu di sana? Aku tidak menjawab, tapi sorot mataku cukup menjelaskan. Akhirnya, setelah jeda panjang, Rani mengangguk pasrah. Oke, tapi kita nggak masuk terlalu dalam ya. Kita cuma lihat-lihat dari depan, sebentar, terus pulang. Aku mengangguk, tapi dalam hati, aku tahu aku sudah mengambil keputusan. Aku tidak akan hanya lihat-lihat. Aku akan masuk. Aku harus masuk. Karena entah kenapa, aku merasa rumah itu menungguku. Dan lebih dari itu aku merasa, di dalam sana, ada sesuatu yang ingin kutemukan atau menginginkanku kembali. Jam di ponsel kami menunjukkan tepat pukul 23 saat aku dan Rani melangkah perlahan menuju rumah tua itu. Udara malam terasa menusuk. Dingin yang bukan sekadar suhu, tapi dingin yang meresap ke tulang. Bulan purnama setengah tersembunyi di balik awan kelabu. Hanya sesekali menyibakkan sinarnya yang pucat ke tanah yang retak dan penuh dedaunan kering. Kami berdiri di depan gerbang besi berkarat yang sudah lama tak tersentuh. Suasana begitu hening, hingga kami bisa mendengar detak jantung sendiri. Aku menengok ke arah Rani, yang terlihat sedikit menegang, tapi tetap berusaha tersenyum memberi semangat. Kita masuk sebentar saja ya, suaraku bergetar pelan. Rani mengangguk, matanya fokus pada pintu rumah. Dan tepat saat kami melangkah mendekat, pintu rumah itu terbuka perlahan. Sendiri, suara engsel berkarat bergemeretak, seolah mengundang kami masuk. Rani menggenggam tanganku lebih erat. Matanya melabar. Apa kamu lihat itu? Bisiknya. Aku menelan ludah, merasa jantung seperti terperangkap di tenggorokan. Namun, ada sesuatu dalam diriku yang berkata, ini saatnya. Tanpa ragu, aku melangkah masuk. Senter kami menari-nari, menembus kegelapan yang pekat dan berdebu. Tiba, beterbangan, mengikuti getaran langkah kaki kami yang perlahan memasuki rumah tua itu. Suara kayu berderit bergema di dalam ruang yang luas, menyambut kehadiran kami dengan bisikan masa lalu yang tak terucap. Dinding-dinding penuh dengan noda merah samar, seperti bekas darah yang sudah lama mengering dan melekat kuat pada permukaan. Aku merasakan napasku makin berat, bau apek dan tanah basah menguar, memenuhi rongga hidungku, mencampur jadi satu aroma kematian dan kesepian. Rani menggenggam senter lebih erat, matanya menyapu setiap sudut ruangan. Dengan waspada ini, gila Nadine, bisiknya pelan. Aku hanya mengangguk, menelan ludah. Di ujung koridor, sebuah sofa tua dengan kain yang sobik-sobik dan meja kayu yang lapuk berdiri, seperti saksi bisu kejadian yang entah apa. Sesaat aku berpikir untuk berbalik, tapi ada sesuatu yang mengikat pandanganku pada dinding di sebelah sofa. Noda merah itu bergerak, atau mungkin hanya bayanganku yang bermain. Tiba-tiba, dingin menusuk dari belakang, membuat bulu kuduku berdiri. Semakin dalam kami melangkah, udara di sekitar berubah drastis. Dingin yang menusuk tidak hanya terasa di kulit, tapi merayap ke tulang dan menyesakkan dada. Senter yang kugenggam mulai berkedip-kedip, cahaya kuningnya seperti disabotase oleh tangan tak kasat mata. Sekejap gelap, sekejap terang. Rani menarik napas dalam-dalam, wajahnya berubah pucat. Nat, aku nggak yakin ini ide yang bagus. Suaranya bergetar. Aku menatapnya dengan pandangan kosong, tapi ada sesuatu yang berbeda di mataku. Sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Aku merasa terangkat, ada tali tak terlihat yang mengikat kakiku, memaksa aku untuk terus maju. Tubuhku berat, tapi pikiranku justru terasa terang, seolah-olah sesuatu di rumah itu
sedang memanggilku, mengisyaratkan bahwa aku harus menemukan sesuatu yang tersembunyi. Rani, aku harus terus ke dalam, kataku pelan. Suara sendiri nyaris tak terdengar. Dia menggenggam tanganku dengan erat, tapi aku merasakan keraguan di balik genggamannya. Tiba-tiba, suara bisikan terdengar dari sudut gelap ruangan. Pelan, hampir tak terdengar. Jangan pergi. Aku berhenti sejenak, menengok ke arah suara, tapi hanya gelap yang menyambut. Rani menggenggam tanganku lebih erat lagi. Panik. Ayo keluar dari sini, Nat, katanya terburu-buru. Namun aku tahu, malam itu aku tidak akan pergi begitu saja. Ada sesuatu di sini yang telah memilihku. Aku melangkah pelan, napas mulai berat, dan tubuh mulai terasa seperti beku oleh dingin yang menyergap. Tiba-tiba, sesuatu menyentuh punggungku. Sebuah sentuhan lembut, dingin, seperti es menyapu kulitku, membuat seluruh bulu kuduku berdiri. Aku menoleh cepat, namun yang kulihat hanya gelap pekat. Tidak ada siapa-siapa, hanya udara yang diam, penuh keheningan yang mengancam. Namun di telingaku, suara langkah kaki pelan, ragu terdengar semakin dekat. Tapi ketika aku dan Rani menoleh, lorong kosong tak berujung itu tetap hampa. Rani menggenggam tanganku lebih erat, wajahnya penuh ketakutan. Kamu ngerasa itu juga? Tanyaku dengan suara gemetar. Dia mengangguk tanpa berani bicara. Kedua mata kami menatap kosong ke kegelapan yang seolah hidup sendiri. Aku tahu, sesuatu di sini tidak ingin kami pergi. Kami melangkah ke ruang tengah. Tempat udara terasa lebih pekat dan berat. Seperti sebuah beban tak kasat mata menggantung di sana. Di dinding yang retak, tergantung sebuah lukisan besar. Seorang wanita bergaun putih berdiri di tengah lukisan itu. Wajahnya kabur seperti disapu oleh kabut tebal. Tapi yang paling membuatku terpaku adalah matanya. Matanya tampak menangis darah, merah pekat. Mengalir dari sudut matanya menetes turen, hingga ke pipi gaunnya yang lusuh. Aku menatap lukisan itu lebih lama. Suara detak jantungku menggema di kepala. Dan tiba-tiba, matanya bergerak. Sosok wanita itu menoleh perlahan, menatap langsung ke arahku, dengan tatapan yang menusuk jiwa. Rani terdiam, matanya melebar. Aku merasa seluruh ruangan bergetar, seperti lukisan itu bukan sekadar gambar, tapi jendela menuju sesuatu yang lebih gelap dan penuh penderitaan. Tubuhku membeku, namun ada dorongan aneh yang membuatku melangkah mendekat. Jangan dekati. Suara Rani terdengar serak, mencoba menarikku mundur. Namun, aku sudah terlanjur terpikat. Tatapan wanita dalam lukisan itu bagaikan memanggilku untuk mengungkap rahasia yang tersembunyi di balik air matanya. Aku baru saja membalikkan badan dari lukisan itu saat mata kami tertumbuk pada sesuatu yang bergerak di ujung lorong. Sosok wanita berdiri di sana, berambut panjang dan kusut. Gaunnya putih lusuh dengan sobakon-sobakon yang mengerikan. Wajahnya pucat, hampir transparan, tapi senyum lebar yang mengerikan menyeringai di bibirnya seperti kegilaan yang menari di balik keindahan yang mengerikan. Dan kemudian, tertawanya pecah di keheningan malam. Hihihi, suara tertawa itu mengiris kesunyian, dingin dan jahat. Rani menggenggam tanganku dengan erat. Tubuhnya gemetar. Ayo keluar dari sini, Nadine, desaknya panik. Namun aku terpaku, tak mampu bergerak. Sosok itu melangkah perlahan ke arah kami. Tatapannya menusuk, seolah ingin menelan jiwa kami. Detak jantungku berdentam keras. Aku tahu saat itu hidup dan mati terasa sangat dekat. Jantungku seperti ingin melompat dari dadaku. Rani menarik tanganku sekuat tenaga. Ayo, keluar dari sini. Kami berlari secepat mungkin menuju pintu depan rumah itu. Nafas Turing genggam, kaki berlari tanpa henti. Namun saat kami mencapai pintu, aku menarik gagangnya dengan sekuat tenaga.
Pintu itu tak mau terbuka. Kupaksa lagi dan lagi, tapi seolah pintu itu terkunci oleh kekuatan gaib. Rani berteriak panik. Kenapa nggak kebuka? Aku mencoba menenangkan diri, tapi rasa tercekik dan sesak menyergap. Seperti kami terperangkap bukan hanya oleh pintu, tapi oleh ruang dan waktu sendiri. Suara tawa mengerikan itu terdengar makin dekat, semakin menghantui. Jangan sampai kita terjebak di sini selamanya. Gumamku pelan, tapi rasa takut sudah menguasai tubuh kami. Kami terkurung dalam dimensi yang tak bisa dijelaskan. Terperangkap di rumah yang bukan hanya kosong, tapi penuh rahasia gelap yang mengancam nyawa. Kami terjebak di dalam rumah yang makin membingungkan. Lorong-lorong gelap seperti berputar tanpa ujung, membuat kami tersesat dalam labirin yang seolah hidup sendiri. Tiba-tiba, Rani berhenti di tengah jalan. Dia terdiam, matanya membelalak, tak berkedip. Suasana jadi sangat sunyi. Hanya suara napas berat kami yang memenuhi ruang itu. Lalu, dengan suara berat dan serak, yang bukan suara Rani, dia berkata, "Kau datang kembali." Akhirnya, aku terpaku, ngeri yang merayap ke tulang. "Rani, bangun. Ini kamu." Aku mengguncang tubuhnya, panik setengah mati. Namun, tubuh Rani tetap kaku, tatapannya kosong, dan suara itu terus bergema di lorong gelap. Aku merasa seolah waktu melambat, dan kegelapan semakin menekan. Ada sesuatu yang menguasai sahabatku, sesuatu yang sudah lama menunggu kedatangan kami. Aku tahu malam ini akan jadi lebih gelap daripada yang pernah kukira. Saat menggenggam tangan Rani, yang kini terhayang-hayang tak terkendali, tiba-tiba aku merasakan sesuatu yang aneh menyusup ke pikiranku. Mataku seperti ditarik ke dalam kegelapan, dan aku tenggelam dalam penglihatan yang begitu hidup. Aku melihat sosok wanita cantik bergaun putih berdiri di halaman rumah itu. Wajahnya penuh duka. Dia meratap, menggendong seorang anak kecil yang tiba-tiba menghilang dari pelukannya. Air mata mengalir deras saat ia berputus asa. Tak lama kemudian, wanita itu berjalan ke ujung balkon dan melompat ke jurang yang dalam. Suara jeritan dan tangisan menggema, seolah mengikat rumah itu dalam kutukan abadi. Arwah wanita itu tidak pernah pergi. Konon, ia selalu mencari teman agar tidak sendiri dalam kesendiriannya yang abadi. Dan sekarang, sepertinya kami menjadi korban baru dari keputusasaan itu. Aku membuka mata dengan napas tersengal. Rani masih berdiri di depanku. Tubuhnya seperti tak sepenuhnya menguasai dirinya sendiri. Malam ini, rumah ini tidak hanya menyimpan kisah kelam, tapi juga ingin memaksa kami menjadi bagian dari ceritanya. Dengan rasa ngeri yang tak tertahankan, aku berjalan menuju ruang belakang rumah itu. Dindingnya penuh coretan, nama-nama yang terukir dengan pena atau mungkin pisau, jejak para remaja yang pernah hilang di sekitar kawasan ini. Tangan gemetar saat aku menyapu satu persatu nama itu dengan cahaya senter. Namun yang membuat darahku membeku adalah satu nama yang tertulis samar, tapi jelas terlihat tinta yang masih basah. Rani. Aku mendekat, memperhatikan goresan tinta yang masih mengkilap segar, seolah baru saja ditulis. Jantungku berdetak keras. Apakah ini pertanda bahwa Rani sudah menjadi bagian dari rumah ini? Lebih dari yang kukira. Ketakutan dan kepanikan mulai menyerang, tapi aku tahu aku harus segera bertindak. Rumah ini bukan hanya sebuah bangunan tua yang terlantar. Ia adalah sebuah perangkap maut, dan kami tengah berjuang melawan waktu dan takdir. Aku menoleh sekejap untuk mengecek Rani yang berdiri di sampingku. Namun, dia sudah tidak ada. Hanya tersisa sebuah gaun putih lusuh yang tergeletak di lantai, bersimbah darah segar. Jantungku seketika berhenti berdetak, tubuhku gemetar tak terkendali. Jejak darah merah pekat mengarah ke tangga
yang menuju ke lantai atas, seperti undangan mengerikan untuk mengikuti. Aku terpaku, nafas memburu. "Karani!" teriakku. Suara bergetar, namun tak ada jawaban, hanya sunyi yang menjawab. Aku tahu satu hal, pasti Rani diambil oleh sesuatu di dalam rumah ini. Dan aku sendirian sekarang, terjebak dalam mimpi buruk yang belum usai. Aku berdiri di bawah tangga, memandang ke atas, dengan detak jantung yang menggema dalam dada. Semua pintu dan jendela yang tadi kulihat terbuka kini tertutup rapat, seolah rumah ini sedang menutup jalanku keluar. Aku mencoba mendorong pintu satu persatu, tapi semuanya takluk pada kekuatan tak terlihat. Panik mulai merayap, tapi pikiranku berputar cepat. Aku harus memilih lari dan menyelamatkan diri, atau mengejar Rani yang mungkin masih hidup di dalam sini. Tapi saat aku melangkah ke salah satu pintu, dinding di sekitarku bergetar. Seperti rumah ini bernapas, hidup, dan mengawasi setiap gerakanku. Sosok bayangan hitam melintas di sudut mataku, menertawakan ketakutanku. Aku sadar, rumah ini bukan hanya bangunan tua. Ini makhluk hidup yang haus jiwa. Dan aku sekarang menjadi mangsanya. Keesokan paginya, warga menemukan Nadine duduk sendirian di beranda rumah tua itu. Matanya kosong, tatapannya hampa seperti tersesat dalam dunia lain. Ia bergumam pelan, tanpa menyadari kehadiran orang-orang di sekitarnya. Aku masih di sana. Rani juga masih di sana. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi malam itu. Rumah itu tetap berdiri sunyi, menunggu korban berikutnya. Dan Nadine, ia membawa luka dan rahasia yang tak bisa ia ungkapkan. Malam itu, rumah tua yang kosong dan sunyi menyimpan lebih dari sekadar debu dan kenangan lama. Ia menyimpan luka, kesedihan, dan amarah yang tak pernah pergi. Nadine dan Rani hanyalah dua jiwa yang terperangkap dalam jaring takdir rumah itu dan mungkin bukan yang terakhir. Jika suatu hari kau melewati gang sepi dan melihat rumah besar itu berdiri sunyi, ingatlah, tidak semua yang kosong itu aman. Kadang yang tersembunyi dalam bayangan menunggu untuk ditemukan dan menelan siapa saja yang berani mendekat. Terima kasih sudah mengikuti kisah ini sampai akhir. Semoga ceritanya bisa membuat bulu kudukmu berdiri dan menambah rasa penasaran tentang dunia yang tak terlihat. Ingat, keberanian itu penting, tapi kadang rasa takut juga bisa jadi pelindung terbaik kita. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Jika kau berani